Maka pegiat anak, sahabat anak di seluruh Indonesia, kita jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Saat ini kita mau bersama melakukan persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Selain itu juga kita semua sebagai pegiat anak, sahabat anak, perlu juga untuk disegarkan, dikuatkan secara spiritualitas melalui perenungan firman Tuhan dan juga diperkaya dalam metode bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, kelas batita balita, kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, dan juga kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6. Bacaan Alkitab yang hendak kita renungkan pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24 dengan tema Musa menghadap Firaun yang mau disampaikan oleh Pendeta Hendra sebagai Direktur Bina Warga. Dan bersama kita juga boleh hadir ada Kak Agus Gunawan yang akan menolong kita bagaimana secara metode kita menyampaikan firman Tuhan yang nanti akan dibahas begitu ya oleh Pendeta Hendra kepada adik-adik kita. Kak Agus Gunawan ini calon pendeta GKI Kebonjati Bandung dan juga bidang kerohanian BPK Penabur. Jadi langsung saja kepada Pendeta Hendra. Mari Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Santi, saya mengundang saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa mengawali sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama bersiap untuk melayani adik-adik. Kami akan membaca firman Tuhan, ya Roh Kudus kuasailah setiap kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan rindukan. Terlebih saat kami akan berbagi juga ide-ide penyampaian kepada adik-adik, berkatilah Kak Agus dan setiap kami. Kami siap ya Tuhan, tuntunlah ya Roh Kudus, dalam Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 24 dalam sebuah tema Musa menghadap Firaun. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lalu kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaan dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang.
Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tungkul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka kalau tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah kisah yang panjang, tetapi ini kisah yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak. Sejak balita mereka harus mengenal satu bagian kisah kehidupan umat Israel, terutama Musa yang berdialog dengan Firaun sebagai awalan dari perjalanan panjang bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan. Dan ini adalah bagian dari kelanjutan setelah Musa berkomitmen untuk mengiyakan tugas perutusan dari Tuhan. Ia kembali ke Mesir dan Musa lalu menjalankan proses yang tidak mudah ini. Dalam perjalanan tugas-tugas yang begitu banyak itu, Musa menghadap Firaun. Pada satu fase dalam kehidupan Musa, mereka pernah berjumpa. Tentunya Musa adalah bagian dari kerajaan Mesir pada saat itu karena dia diangkat menjadi bagian dari anak di tengah lingkungan kerajaan, tetapi Musa lalu melarikan diri. Dan ia punya mungkin akses dengan mudah untuk menghadap ke Firaun. Dalam bahasan firman Tuhan di Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 24, kita melihat ada beberapa pokok-pokok penting, kakak-kakak ya. Yang pertama adalah soal keberanian. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun untuk menghadap Firaun, lalu ia berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi," dan seterusnya, itu menggambarkan bahwa sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, perlu ada sebuah keberanian untuk melangkah dan menghadap Firaun. Bukan perkara mudah, karena menghadap sosok raja yang besar ini, bisa saja kalau salah kata atau salah sikap, bisa lalu dijatuhi hukuman mati, itu pasti mengerikan. Tetapi Musa berani, bahkan kalau kita mengingat kisah Musa membunuh salah satu penjaga orang Mesir dalam satu kisah
karena melihat sesama orang Ibrani yang diperlakukan tidak manusiawi pada saat itu, maka bisa saja Musa ditangkap karena kesalahannya itu. Tapi Musa memutuskan untuk menghadapi Firaun, menunjukkan bahwa seorang utusan Tuhan harus berani. Dan bagaimana kita mampu untuk menjalani tugas perutusan itu jikalau kita tidak berani. Dan Musa dan Harun menunjukkan keberanian itu. Yang kedua, keberanian itu muncul karena solidaritas, rasa kesepenanggungan dari apa yang dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu. Di Keluaran 4 ayat 18 disebutkan, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Dan Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Jadi ada kepedulian, Musa mau menyapa mereka, mau melihat keadaan mereka. Jadi bukan hanya sekedar ini tugas perutusan dari Tuhan, tetapi memang ada hati Musa untuk orang-orang Israel di tanah Mesir. Yang berikutnya adalah bagaimana ketika Musa menghadap Firaun dan meminta izin, dan kita tahu dalam bacaan kita disebutkan, izin itu adalah diperuntukkan untuk mereka beribadah kepada Allah Israel. Jadi ini izin khusus untuk beribadah. Tapi Musa menghadapi Firaun yang pandangannya itu selalu melihat apa untungnya bagiku. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca pada ayat yang keempat disebutkan, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa, Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melakukan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Bagaimana nanti tugas-tugas pembangunan ini? Siapa yang mengerjakan? Padahal Musa meminta izin hanya 3 hari perjalanan dari apa yang ada di tempat itu, dari Mesir menuju ke lokasi di mana mereka akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Musa menghadapi pemimpin yang sangat-sangat lalim, yang hanya melihat keuntungan apa bagi dirinya. Dari bagian ini kita melihat bahwa perjuangan tidak mudah. Ada banyak hal-hal yang walaupun kita diutus Tuhan, tapi ada banyak hal yang dihadapi oleh Musa, dihadapi oleh kita, para pemimpin, para utusan Tuhan. Ketika kita menghadapi itu pekerjaan yang nggak mudah. Musa menghadapi itu, dan disebutkan pada ayat yang 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Malah diperberat. Saudara, hanya sekedar minta izin, tapi dampaknya malah diperberat, dan ini mendatangkan sesuatu yang menyengsarakan luar biasa. Pokok lainnya adalah bagaimana Musa ini menjadi perantara antara orang-orang Israel dengan Firaun, antara orang-orang Israel dengan Tuhan, dan beratnya menjadi perantara. Dan sosok perantara yang lainnya dalam kisah kita adalah para mandor-mandor Israel. Jadi ini adalah orang-orang Israel, tapi yang diberikan tugas lebih untuk mengatur beberapa orang mungkin, sehingga orang-orang Mesir ini bisa berkomunikasi dengan mudah kepada orang-orang para pekerja ini. Nah, ketika jerami itu tidak ada, dan mereka, para pekerja mengalami kesulitan karena targetnya masih sama, nah para mandor ini kebingungan ya. Dan para mandor-mandor ini akhirnya malah dapat kesusahan, yaitu ayat 14 disebutkan, para pengarah-pengarah Firaun, jadi ada atasan mandor, kira-kira begitu, memukul mandor-mandor Israel. Jadi ini beberapa realita bahwa menjadi perantara begitu berat. Hal lain yang menarik dari para mandor ini, ketika dia diperlakukan tidak baik, ternyata para mandor Israel ini bisa mengakses Firaun dan lalu berkomunikasi. Pada ayat yang 15 disebutkan, sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Firaun untuk mengadukan halnya kepadanya. Jadi nampak sekali akses untuk berjumpa dengan Firaun, walaupun mereka ini orang-orang Israel, para mandor-mandor, tetapi mereka tetap menjaga komunikasi sehingga mereka bisa mengadukan sesuatu kepada penguasa ini, bahkan selevel Firaun, saudara. Sayangnya dalam kisah kita disebutkan mereka tidak menerima hasil yang mereka harapkan. Mereka meminta perlakuan yang adil, dikasih jerami dong ya kalau memang targetnya sama. Ternyata Firaun berkata pada ayat 17, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ternyata Firaun nggak bisa diakses dan tetap realitanya nggak seperti yang diharapkan.
Saudara, menjadi utusan Tuhan seperti Musa, kita harus siap dengan situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi yang pasti adalah Tuhan menolong hambanya. Ketika Musa lalu mengadukan pergumulannya, ia kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapakah kamu perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Tuhan menjawab pada bagian ayatnya yang ke-24, bagaimana Tuhan akan menunjukkan tangannya yang kuat kepada Firaun. Saudara, secara singkat, bahwa seluruh apa yang dialami oleh Musa menggambarkan bagaimana Musa menjalankan tugas perutusannya itu, dan ketika dia menjalankan perintah Tuhan itu, dia menghadapi realita yang gak gampang. Tapi Tuhan menolong Musa. Dan nyata dalam banyak kisah-kisah selanjutnya, bahwa Musa melihat betapa Tuhan menolongnya. Kita akan menyampaikan kisah ini kepada adik-adik di kelas batita sampai dengan kelas besar dalam judul Musa menghadap Firaun. Pada kelas balita, tujuan pengajaran kita adalah membawa anak-anak mengetahui bahwa Tuhan menolong Musa untuk melakukan perintah Tuhan. Terlihat jelas dalam bacaan kita. Yang berikutnya pada kelas 1 sampai dengan 3 SD, anak-anak mengetahui bahwa Tuhan meneguhkan Musa. Musa sempat bimbang, ayat 22, dia ngaduk kepada Tuhan, tapi diteguhkan untuk tetap melakukan perintah Tuhan. Pada kelas yang berikutnya, yang kelas 4 sampai dengan 6 SD, anak-anak belajar untuk menyerahkan sekalipun menghadapi tantangan yang berat. Ya, anak-anak belajar tidak menyerah. Ya, jadi ini bagian penting karena situasi pandemi menghasilkan juga situasi yang nggak mudah. Apalagi bahan kita ini akan kita sampaikan ketika anak-anak selesai liburan dan anak-anak akan kembali sekolah. Dan pasti ada banyak sekali hal-hal yang nggak mengenakan kalau selesai liburan biasanya. Semoga ini bisa jadi bahan yang relevan buat anak-anak dan tentunya buat kakak-kakak kita juga belajar untuk terus mampu menghadapi berbagai hal yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Musa berhasil karena Tuhan menolong. Saya meyakini setiap kita, para pelayan Tuhan, juga akan ditolong Tuhan. Konsistensi melayani, Kristus tunjukkan, dan Kristus menjadi teladan untuk kita dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta Santi. Terima kasih, Pendeta Hendra. Kita mau langsung saja ya, akan mendengarkan bagaimana Kak Agus Gunawan akan menolong kita menyampaikan tema ini berdasarkan bacaan Alkitab yang tadi sudah dibahas oleh Pendeta Hendra. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, sahabat, pegiat anak di seluruh Indonesia, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Pendeta Hendra menolong kita untuk menemukan pesan Alkitab dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24 dengan tema Musa menghadap Firaun. Namun kakak-kakak dapat memperdalam poin-poin yang hendak disampaikan melalui teks Keluaran 5 ayat 1 sampai 24 melalui tayangan Ngulik Alkitab yang sudah disampaikan oleh Pendeta Arlianus Larosa yang akan tayang di Ngulik Alkitab tanggal 5 Juli. Baiklah, kepada Kak Agus Gunawan, silakan Kak.
Kita semua pasti nggak sabar ya mau mendengarkan Kak Agus Gunawan. Ini teks nggak mudah ya. Iya, Ini betul. saya tahu nih teks ini nggak mudah untuk semua narasumber ya yang menyampaikan teks-teks dalam perjanjian lama ini. Silahkan Kak Agus. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada, kita bertemu lagi di persiapan guru sekolah minggu. Dan hari ini kita mau menyiapkan sebuah cerita untuk kelas Batita, Balita, nanti juga lanjut kelas kecil dan kelas besar. Dan tema kita hari ini adalah Musa menghadap Firaun. Saya mencoba membuat begini, kakak-kakak, sebelum bercerita itu harus ada dulu kira-kira kita mau kemana, alur ceritanya. Ya. Jadi saya mencoba untuk membuat seperti ini alurnya. Jadi saya mulai dengan pembukaan, pemahaman awal, lalu dari situ saya memunculkan permasalahan, lalu kemudian nanti kita membahas penelitian Alkitab seperti yang sudah dibahas, nanti di-ngulik dan juga tadi Pak Hendra sudah membantu kita. Lalu dari permasalahan yang muncul dan juga pembahasan firman Tuhan, ada pemecahan terhadap permasalahan yang coba kita tadi munculkan. Lalu jangan lupa menekankan kembali penerapan kepada anak-anak, lalu juga di dalam penutupnya mengingatkan untuk mereka melakukan apa yang bisa mereka pelajari dari firman Tuhan. Jadi dari pembukaannya, kita bisa mulai menyapa anak-anak, menanyakan kabarnya hari ini. Ya, karena ini kan mulai awal tahun ajaran, jadi kita bisa menanya persiapan sekolahnya, bagaimana situasi sekolahnya hari ini, apakah mengalami kesulitan nggak dengan kelas barunya, di tengah pandemik ini, sinyalnya bagaimana, ya, ada tantangan dan sebagainya. Nah, itu pembukaan. Lalu setelah itu kita masuk ke pemahaman awal, kita bicara tentang, misalnya kita menyangkutkan dengan pandemi COVID yang belum selesai, sehingga sekolah harus melakukan PJJ dan sebagainya. Lalu kita juga bisa mengingatkan kembali ketika mereka mempersiapkan ulangan, ujian sekolah, sebagainya. Nah, untuk kelas kecil, Batita, Balita, secara khusus, saya punya sebuah ide nih. Karena biasanya kelas Batita, Balita kan hadir dengan orang tua. Ya, kalaupun tidak hadir dengan orang tua, minggu sebelumnya bolehlah dipersiapkan untuk mereka hadir bersama orang tua. Kenapa? Karena kita mau mulai dengan sebuah tantangan. Jadi di Zoom ini kita coba menantang mereka untuk bermain. Caranya gampang, tinggal cari tali, lalu kemudian kita pakai solatip, tempel di atas pintu, lalu kemudian kita minta anak kita untuk menangkap. Prinsipnya anak tidak bisa menangkap. Ya, lalu kemudian nanti dari situ kita akan perlihatkan kepada mereka bagaimana akhirnya mereka membutuhkan pertolongan dan orang tua menolong di situ. Nah, saya punya videonya, saya akan putarkan videonya. Kita lihat sebentar. Nah, hari ini saya akan menantang anak saya yang bernama Evelyn untuk lompat ambil tali yang sudah saya pasang di pintu. Ya, nih talinya nih. Nah, ini talinya nih. Kira-kira bisa nggak ya Evelyn nangkep lompat setinggi itu ya? Bisa nggak ya? Ya, kita coba ya. Kita coba ya. Siap ya. Wah, tangkap loncatnya lebih tinggi lagi. Cepet, coba lagi. Sekali lagi. Waduh, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Oh, tinggi banget. Jadi gimana dong? Jadi perlu dibantu nggak? Hah? Perlu dibantu nggak? Perlu dibantu nggak? Perlu dibantu nggak? Papi tanya perlu dibantu nggak? Kalau perlu dibantu nanti papi bantu. Siap? Oke. Kalau begitu, oke, nggak bisa ya. Jadi perlu dibantu nggak? Perlu dibantu? Kalau perlu dibantu, oke. Papi pakai tangan papi kita angkat ya. Siap, ke atas, lihat. Mana talinya? 1, 2, 3. Oh. Wah, berhasil. Kenapa berhasil? Karena dibantu siapa? Papi. Nah, jadi kita bisa meminta kepada setiap orang tua untuk, yuk kita coba dulu yuk melakukan permainan tadi, ya. Kita lihat siapa yang bisa, gitu ya. Dan kita harapkan bahwa semua anak tidak bisa melakukan itu, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang tua, ya. Nah, dari situ kita masuk ke bagian ini, bahwa ada hal-hal yang dalam hidup itu nggak bisa kita atasi sendiri, karena kita punya keterbatasan. Kayak tadi, misalnya kalau Evelyn, karena pendek, dia belum bisa meraih itu.
Sehingga ketika tidak sanggup, tidak mampu, dia membutuhkan bantuan. Dan dalam konteks itu papahnya yang membantu gitu ya. Nah, maka itu dari situ, ketika mulai dari situ, kita langsung bisa mulai ke ceritanya. Nah, untuk bercerita, kita bisa mulai dengan prinsipnya firman Tuhan itu bahwa kita menceritakan bagaimana Musa mengalami hal yang sama ketika menghadapi Firaun. Bahkan upaya mereka itu malah membuat bangsa Israel tertekan. Tapi nanti kita melihat di akhir ayat bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada Musa dan Harun. Seperti tadi, ayahnya yang menolong Evelyn untuk dengan tangan yang kuat itu meraih tali yang tadinya dia nggak bisa gapai. Maka itu kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, untuk bercerita, kakak-kakak bisa menggunakan bantuan alat atau software Snapcam ya. Saya pilihkan ada yang menarik nih, kalau kakak-kakak klik Moses itu ke anak kelas kecil, kita bisa mulai begini. Nah, adik-adik sama dengan Musa. Nah, kita kenalan dengan Musa. Oh, ini Musa ya. Dia juga merasa bingung ya. Bingungnya kenapa? Waduh, aku dapat perintah berat nih. Berat sekali nih. Aduh, aku harus menghadap ke Firaun. Aku harus mengatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan ke Firaun. Aduh, kira-kira Firaun mau tidak ya mendengarkan perkataanku ini? Tahu nggak? Firaun itu orangnya sangat keras. Mana mungkin ya dia bisa mendengarkan apa yang ingin aku katakan. Tapi walaupun tugas ini berat, aku akan tetap datang menghadap Firaun. Aduh. Dan akhirnya anak-anak, sampailah Musa ke hadapan Firaun. Hei, mau apa kau ke sini? Waduh, Musa sangat takut. Dia mengatakan, Firaun, Allah orang Ibrani itu telah menemui saya. Izinkanlah kiranya mereka pergi ke padang gurun. 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Mendengar permintaan Musa, apa yang terjadi? Firaun mengatakan, Musa dan Harun, kenapa kau bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Waduh, adik-adik, ternyata susah. Ternyata Musa ditolak oleh Firaun. Apakah Musa menyerah? Tentu saja. Musa awalnya menyerah. Tetapi kemudian Tuhan datang mengingatkan Musa. Nah, secara prinsip, kakak-kakak bisa menggunakan media Snapcam untuk bercerita. Nah, kalau kakak-kakak yang tidak punya media snap kamera, kakak-kakak bisa tetap menggunakan gambar-gambar yang dicari di dalam Google ya. Contohnya misalnya saya sudah menyiapkan kalau untuk anak kelas kecil begini, tapi kalau anak kelas balita nggak perlu yang ini, tapi bisa mulai dengan gambar-gambar yang seperti ini. Dan gambar ini bisa dalam bentuk PowerPoint, atau kita juga bisa langsung tempelkan ke virtual background kita, jika kakak-kakak menggunakan Zoom, gitu ya. Dari sini kakak-kakak bisa cerita, ini Firaun, ya, ini Musa dan Harun ketika datang. Ya, minimal ketika bercerita ke kelas kecil, kita perlu menyiapkan secara visual gambaran-gambaran yang mau kita jelaskan kepada anak-anak. Nah, setelah firman Tuhan disampaikan, kakak-kakak, lalu kemudian berikutnya adalah kita mulai masuk lagi ke yang tadi, jangan lupa. Ya, kalau Musa ditolong Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan ada tangan yang kuat yang menolong Musa, maka tadi kita jelaskan bahwa tantangan di awal itu bisa juga dibantu dengan bantuan papi dan mami, atau juga kadang-kadang ada guru, orang lain yang Tuhan hadirkan untuk menolong kita. Bangsa Israel ditolong dengan kehadiran Musa dan Harun yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Maka itu Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara. Jadi nggak ada tantangan atau kesulitan yang nggak bisa kita hadapi ketika tangan Tuhan bekerja. Maka itu penerapannya yang penting. Maka itu adik-adik kita mesti percaya. Tuhan menolong, memampukan kita menghadapi tantangan. Dan ingat, Tuhan juga menolong dengan cara apa? Dia menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk kita melewati tantangan masalah. Masih kecil,
tapi kita punya papi mami yang sayang sama kita. Masih kecil, tapi kita punya guru sekolah minggu, guru-guru yang baik buat kita. Masih kecil, tapi kita punya juga orang-orang yang baik, yang hadir, yang kita kenal di sekitar kita, yang menolong kita. Tetapi yang penting, nanti penutupnya kakak-kakak, kita juga belajar, kalau bisa jangan cuma menerima pertolongan. Jangan-jangan kita juga seperti Musa dan Harun yang diminta Tuhan memberi pertolongan bagi orang lain. Nah, yang penting untuk yang kelas batita balita, kakak-kakak bisa menekankan untuk anak-anak, mari belajar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan di tengah kesulitan apapun. Dan Tuhan menolong dengan apa? Dengan orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Nah, begitu intinya. Secara prinsip, kelas batita seperti itu. Oke, Kak Agus. Apakah ada semacam pertanyaan atau perlu konfirmasi dari Pendeta Hendra? Kalau saya sih cukup ini. Cukup lah. Tadi diulang Kak Agus, jadi di step kamera, kalau yang mau pakai step kamera, kata kuncinya apa? Moses dan Parao. Oh, Moses dan Parao, ya. Sip. Moses dan Farao. Tapi kalaupun nggak punya fasilitas itu bisa lewat ini ya, cari gambar-gambar di Google ya. Yang penting memang balita batita itu memang perlu ditolong secara visual ya, supaya mereka bisa mendapatkan gambaran gitu. Ya, ini saya udah siapin gambar-gambarnya. Dan ditolong juga relevansinya ya, yang dekat dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari bersama dengan entah orang tua atau bersama dengan kakak atau saudara-saudara mereka yang dekat ya. Ya, betul. Baik. Terima kasih Kak Agus yang sudah menyampaikan metode untuk kelas batita balita. Kita akan kembali mendengarkan dari Kak Agus Gunawan lagi untuk kelas kecil, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pegiat anak dan sahabat anak, kita mau mendengarkan bagaimana kisah ini dengan tema Musa menghadap Firaun, diambil dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24, mau kita sampaikan kepada anak-anak, adik-adik kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Mari silakan Kak Agus. Ya, halo kembali kakak-kakak guru sekolah minggu kelas kecil, kelas 1 sampai 3 ya. Secara prinsip penting bagi kita menyiapkan kira-kira alur cerita kita akan seperti apa. Jadi saya mengulang kembali bahwa saya sering membuat seperti ini. Kira-kira nanti pembukaannya akan seperti apa, lalu kemudian saya akan mulai dengan pemahaman awal seperti apa, lalu kemudian ada permasalahan apa di situ, lalu bagaimana Alkitab mencoba menerangi permasalahan yang muncul itu, sehingga kita punya pemecahan, punya penerapan, dan akhirnya di dalam penutup ada penguatan. Dan secara khusus untuk kelas kecil, kita mau menekankan kepada mereka dalam tema Musa menghadap Firaun itu adalah belajar percaya pada Tuhan yang akan meneguhkan dan menolong mereka, gitu ya. Nah, seperti biasa, jadi kita akan mulai dengan menyapa anak-anak, bertanya kabarnya. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bagaimana persiapan sekolahnya? Karena ini masih awal tahun. Bagaimana suasana sekolahnya? Lalu bagaimana situasi di tengah pandemi ini? Apakah ada yang sudah mulai keluar rumah atau tetap di rumah dan sebagainya, gitu ya? Takut nggak menghadapi pandemi ini dan sebagainya? Nah, itu semua. Lalu kemudian kita bisa mulai dengan juga menantang mereka. Ada sebuah permainan dan mereka disuruh menyimak video yang sudah saya siapkan. Saya akan putarkan untuk kakak-kakak. Videonya seperti ini.
Mari kita lihat sama-sama. Ini sebagai pemahaman awal, ya. Oke, ketemu lagi. Saya hari ini mau menantang anak saya yang kelas 3 SD ini untuk bisa mengambil bola, tapi kakinya tidak boleh melewati garis merah. Saya sudah siapkan treknya seperti ini. Nah, ini dia treknya. Ada garis merah, lalu kemudian itu bolanya. Jadi dia harus mengambil bola, tapi kakinya dan tangannya tidak boleh melewati garis merah itu, nggak boleh menyentuh lantai. Silakan dicoba, Evan. Oke, silakan dicoba. Ayo, bisa nggak? Ayo, ambil. Oh, nggak boleh lewat. Waduh. Nah, kakak-kakak misalnya ketika kita menayangkan video tadi, saya akan bagikan videonya, atau kakak bisa buat sendiri di rumah videonya yang lebih baik dari ini. Kemudian kita pause dulu videonya, lalu kira-kira kita tanya ke anak-anak, mungkin nggak bisa mengambil bola tadi? Nah, coba nanti kalau di Zoom itu kan kita buka dulu supaya mereka boleh menjawab, kira-kira bisa nggak mengambil bola tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa, caranya gimana, ya, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian kita akan bilang ke anak-anak, oke, kita lihat solusi apa yang dilakukan oleh Kak Agus dan Evan, anaknya, untuk bisa mengambil bola itu. Nah, kita lihat sekali lagi ya, filmnya. Boleh lewat? Waduh, nggak bisa ya? Perlu bantuan? Perlu banget. Nah, karena Evan tidak bisa, maka Evan meminta bantuan papinya. Nanti di rumah juga anak-anak minta bantuan papi atau mami ya, karena memang harus orang dewasa yang membantu ya. Nah, caranya begini. Siapa kakinya di situ, lalu lihat bolanya di mana. Nah, Evan nanti ambil, papi akan bantu pegangin tangannya. Pelan-pelan ya, nggak boleh cepet-cepet. Siap, 1, 2, 3, pelan-pelan, pelan-pelan ambil. Oke, berhasil dengan bantuan papi. Nah, lalu kemudian kita tanya, kalau melakukan seperti tadi tanpa dibantu tangannya dipegang papinya, apa mungkin ya? Gak mungkin juga ya. Orang kalau miring itu bisa sampai berapa derajat ya kira-kira ya? Sampai 45 derajat? Jatuh kayaknya ya. Susah ya. Coba miring semua, kita berdiri. Coba miringin situ. Wah, kayaknya susah ya untuk bisa miring seperti itu. Maka itu perlu bantuan papanya. Nah, hari ini tadi tantangannya Evan ngambil bola nggak bisa, perlu bantuan papahnya. Nah, hari ini kita punya cerita. Ceritanya tentang siapa? Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita tentang Musa menghadap Firaun. Nah, kakak bisa menggunakan slide yang kakak-kakak cari, lalu PPT-nya kakak-kakak siapkan di virtual background Zoom kita, dan kita tinggal tampilkan. Ya, jadi kita bicara tentang cerita tentang Musa menghadap Firaun. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Hendra, kita tinggal bagaimana membahasakan kembali cerita tadi. Misalnya, pada suatu hari, Musa datang menghadap Firaun, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan adik-adik. Dan Musa menyampaikan kepada Firaun, Musa meminta izin, supaya mereka bisa pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, tetapi Raja Mesir yang terjadi apa? Menolak, ya. Dan bukan hanya menolak, Raja Mesir bahkan memberi kepada bangsa Israel pekerjaan lebih banyak daripada seperti biasanya yang dikerjakan. Sehingga ketika selesai menghadap Firaun, yang terjadi adalah semua bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Ini gara-gara si Musa nih menghadap Firaun. Jadi aja pekerjaan saya tambah banyak nih. Gimana nih Musa? Gitu ya. Maka itu Musa menjadi hatinya ciut sebenarnya. Waduh, susah nih menghadap Firaun. Nah, tetapi Allah yang memberi perintah kepada Musa, sejak Musa bertemu melalui semak duri yang menyala-nyala, dan di situ juga Musa mengatakan, Tuhan, mana mungkin Firaun mendengar saya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut, sebab tangan Tuhan akan menolong. Ya, tangan Tuhan akan membawa bangsa Israel itu keluar. Ya, tangan Tuhan akan mengalahkan Firaun. Maka itu yang bisa membuat Musa berhasil siapa sebenarnya? Nah, ini yang penting, kakak-kakak.
menekankan tentang yang membuat berhasil Evan, papahnya. Tapi yang membuat berhasil Musa nantinya bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan. Ya, nah itu tantangan di awal bisa diatasi dengan bantuan papi mami, dan Musa dari firman Tuhan akan berhasil karena tangan Tuhan yang bekerja di situ. Maka itu nanti kita mulai penerapan bahwa kita percaya Tuhan akan menolong, memampukan kita menghadapi berbagai tantangan dengan menghadirkan orang-orang di sekitar kita dan dengan berbagai cara Tuhan. Nah, maka itu nanti yang paling terakhir ditekankan, kita mesti belajar percaya pada Tuhan yang akan meneguhkan dan menolong mereka, gitu ya. Nah, boleh juga kakak-kakak di kelas kecil ini biasanya mereka kita kasih gambar-gambar seperti ini ya, takut menghadapi corona, lalu takut menghadapi ujian, gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan metode dengan menggunakan boneka, ya. Di kelas 1 sampai 3 ini masih relevan gitu ya, menggunakan boneka seperti ini. Sebentar, saya pindahkan dulu virtual background-nya. Maka itu kalau kita mau pakai Zoom, kakak-kakak mesti memang disiapin virtual background, peralatan yang mau kita gunakan, sehingga kalau kita mengajar itu tidak polos gitu ya, tapi berbagai cara kita bisa pakai gitu ya. Kita bisa mulai dengan kitanya, nanti bisa sembunyi dulu nih kakak-kakak seperti ini gitu ya. Lalu ininya mulai bercerita dulu. Aduh, pusing, aku pusing. Belajar udah, tapi kok masih dek 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 dek. Aduh, besok berhasil nggak ujiannya ya? Aduh, gimana nih? Agus. Waduh. Apa? Pagi-pagi udah ribut. Iya nih, aku besok ulangan. Terus kenapa? Iya, aku udah belajar. Terus? Tapi masih takut. Takut kenapa? Takut jelek. Wah, kalau udah belajar, pasti bisa, nggak mungkin jelek. Kalau jelek gimana? Kalau jelek pasti nggak belajar. Kamu belajar nggak? Belajar. Kalau belajar pasti bagus. Iya, tapi aku masih takut. Gimana nih? Nah, satu lagi mungkin yang harus kamu lakukan. Apa? Berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya bagus ulangannya. Kalau berdoa supaya nyontek gak ketahuan, boleh nggak? Aduh, itu nggak boleh dong. Masa anak Tuhan nyontek, ya? Tapi kalau nggak bisa gimana? Ya kalau nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kak Agus percaya kalau kita belajar, lalu meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Nah, sekarang berdoa deh sama Tuhan. Percaya, yakin. Apalagi kamu udah belajar. Tuhan kasih kepandaian buat kamu. Kamu pasti bisa. Nih, Kak Agus mau cerita nih. Ada orang yang juga kadang-kadang takut. Mungkin nggak ya, bisa nggak ya? Nah, Kak Agus mau cerita. Soal siapa? Musa. Musa yang mana? Aduh, masa ini anak sekolah minggu atau Musa yang mana nih? Musa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ini buat gimmick di awal, kakak-kakak bisa digunakan. Lalu setelah cerita itu, kita tekankan lagi ke anak-anak tuh. Musa aja percaya tangan Tuhan bisa menolong. Iya nih, kalau gitu, besok aku percaya. Percaya apa? Tangan Tuhan ngerjain ulangan aku. Bukan begitu. Tangan kamu sendiri yang ngerjain. Tapi Tuhan akan memimpin kamu, ya. Iya. Nah, anak-anak, kita masuk ke situ kakak-kakak. Ya, jadi kita bisa menggunakan boneka untuk supaya ceritanya jangan cuma kita, tapi kita seru bisa menggunakan boneka. Nah, skripnya juga dibuat. Jadi saya tadi sudah membuat skripnya. Kira-kira anak ini takut ulangan, nanti ngomong apa, lalu lagi bikin tulis-tulis gitu kadang. Nah, kenapa kita perlu menulis ceritanya, nggak boleh langsung, supaya ketika nulis itu kita dapat gimmick-gimmick yang menarik. Oh, waktu saya bilang tangan Tuhan yang akan menolong, nanti akan coba biar lucu, saya munculin, oh kalau gitu biar tangan Tuhan yang ngerjain ulangannya, misalnya gitu ya. Nah, itu cari-cari gimmick-gimmick yang lucu. Nah, ini ada yang mau ikutan persiapan nih kelihatannya ya, karena begitu main boneka semua langsung ngumpul ke bapaknya. Oke, kakak-kakak, itu yang mungkin bisa dibagikan untuk kelas kecil. Oke, jadi Kak Agus ini kan tujuan untuk kelas kecil kan anak mengetahui bahwa Tuhan meneguhkan. Ya, jadi maksud di situ meneguhkan artinya kan agar anak-anak itu nggak putus asa begitu kan ya, nggak mundur begitu kan maksudnya kan? Ya gitu dia ya. sudah berusaha, dia udah misalnya kayak contoh tadi ulangan udah disiapin, kalau masih takut
nggak takut lagi. Kenapa? Karena dia yakin Tuhan menolong gitu ya. Iya. Untuk tetap melakukan perintah Tuhan. Tadi kalau lewat contoh yang boneka yang tadi, keren banget Kak Agus itu, saya sampai ketawa. Supaya mereka nggak ngambil jalan pintas gitu kan, maksudnya ya. Ya, jadi taat melakukan, tetap teguh, jangan putus asa, jangan ngambil jalan pintas Apapun gitu ya. tantangannya, pokoknya yakin percaya. Selama kita udah mempersiapkan dengan baik, Tuhan menolong. Ya. Oke, baiklah. Makasih Kak Agus. Ya. Ada Kak Indra? Mantep banget, seru banget. Pengen jadi bonekanya. Oke. Saya ini penting ya untuk kelas ini, rasanya menekankan bahwa usaha itu penting, tapi juga yakin bahwa Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Tadi yang disampaikan oleh Kak Agus itu penting banget nih. Karena jangan sampai anak-anak hanya berusaha aja, tapi juga nggak punya ruang untuk berdoa. Ya. Betul, itu yang penting. Oke. Baik, kakak-kakak, sahabat, pegiat anak, seru juga ya. Saya saja sampai tertawa tadi, seru sekali. Kita mau mendengarkan lagi bagaimana Kak Agus akan menolong kita menyampaikan firman Tuhan dengan tema Musa menghadap Firaun dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 24 untuk kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Namun sebelumnya kita mau saksikan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, sahabat, pegiat anak di seluruh Indonesia, kita mau mendengarkan Kak Agus Gunawan boleh menolong kita menyampaikan bagaimana firman Tuhan dengan tema Musa menghadap Firaun dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 24 mau kita sampaikan kepada adik-adik kelas besar yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Kakak-kakak, sahabat dan pegiat anak juga dapat berpartisipasi jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui kolom chat ini. Silakan Kak Agus. Oke, kita kembali lagi kakak-kakak guru sekolah minggu kelas besar. Kita bertemu lagi dalam persiapan guru sekolah minggu dan tema kita masih membahas tentang Musa menghadap Firaun. Tema yang sedikit rumit, maka itu kita perlu mempersiapkan dengan baik. Dan kalau secara psikologis, kelas besar ini kelas yang sebenarnya sudah bisa lebih interaktif dibandingkan kelas batita dan balita dan juga kelas kecil. Jadi barangkali kakak-kakak di situ juga nanti di dalam persiapannya bisa lebih interaktif gitu ya. Nah, yang saya sudah menyiapkan seperti yang tadi saya sudah sharingkan, saya membuat persiapan dulu. Jadi dari mulai pembukaannya seperti apa, kita menyapa anak, menanyakan kabar mereka hari ini, bagaimana di sekolah barunya, bagaimana apakah masih sama dengan teman-temannya yang satu sekolah dulu, satu kelas dan sebagainya. Lalu nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami banyak hal yang menantang kita. Ya, salah satunya pandemi, ulangan dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin kalau di kelas besar kita bisa siapkan slideo untuk supaya anak-anak bisa masuk ke situ, lalu kemudian mereka mengisi kira-kira tantangan hidup buat mereka yang di kelas besar itu apa sih yang biasanya mereka hadapi gitu ya. Kita juga perlu relate, kita perlu relevan. Barangkali kita udah lama nggak jadi anak kelas besar, jadi kita perlu nanya-nanya ke mereka, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan sulit di dalam hidup kamu di umur segini itu apa, gitu ya. Ya mungkin nanti mereka jawabnya sulit menyelesaikan game online-nya, Kak, tantang levelnya lebih makin tinggi, makin sulit dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang kadang-kadang yang nggak bisa kita atas sendiri karena kelemahan kita, karena ketakutan kita, merasa tidak sanggup, tidak mampu dan sebagainya, gitu ya. Nah,
contoh dari video yang kelas kecil, ini juga bisa dipakai di kelas besar dengan jarak yang lebih jauh, karena kan anak kelas besar sudah lebih tinggi, jadi permainan ini masih bisa dipakai untuk menantang mereka, gitu ya. Nah sekarang, atau mereka melihat permainan ini dan kira-kira mereka punya ide nggak untuk bisa menemukan solusi dari permainan ini. Nah ini yang seperti yang saya sudah buat. Saya putarkan sekali lagi ya untuk melihat. Oke, ketemu lagi. Saya hari ini mau menantang anak saya yang kelas 3 SD ini untuk bisa mengambil bola, tapi kakinya tidak boleh melewati garis merah. Saya sudah siapkan tracknya seperti ini. Nah, ini dia tracknya. Ada garis merah, lalu kemudian itu bolanya. Jadi dia harus mengambil bola, tapi kakinya dan tangannya tidak boleh melewati garis merah itu, nggak boleh menyentuh lantai. Silakan dicoba, Evan. Oke, silakan dicoba. Ayo, bisa nggak? Ayo. Nggak boleh lewat. Waduh, nggak bisa ya? Perlu bantuan? Perlu banget. Nah, nanti kakak-kakak ini bisa kita hentikan sampai yang tadi, misalnya di sini dia nggak bisa, lalu kita bisa bertanya ke anak-anak, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Evan untuk bisa mengambil bola itu, gitu ya. Nah, ini solusinya ini. Nah, karena Evan tidak bisa, maka Evan meminta bantuan papinya. Nanti di rumah juga anak-anak minta bantuan papi atau mami ya, karena memang harus sama ya. Nah, caranya begini. Siapa kakinya di situ, lalu lihat bolanya di mana. Nah, Eva nanti ambil, papi akan bantu pegangin tangannya. Pelan-pelan ya, nggak boleh cepet-cepet. Siap, 1, 2, 3, pelan-pelan, ambil. Oke, berhasil dengan bantuan papi. Nah, dari situ kita bisa menjawab dalam hidup. Kita kadang-kadang nggak bisa melakukan itu seorang diri. Kita perlu bantuan orang lain. Dan terlebih lagi, kita membutuhkan bantuan, tentunya punya kuasa untuk bisa menolong kita. Nah, hari ini kita juga masuk ke dalam bagian firman Tuhan. Kita langsung slide-slide. Bahwa kita akan bercerita tentang bagaimana. Hari ini saya akan membahas bagian Keluaran 5 ayat 1-24, di mana ketika Musa menghadap Firaun, betapa sulitnya Musa. Ya, kita coba, karena untuk kelas besar ini kita perlihatkan dialog-dialog yang terjadi, lalu kemudian juga menjelaskan persetujuan untuk bisa, dan bukan hanya ditolak, tapi kemudian Firaun memberikan perintah supaya diperberat pekerjaannya dengan cara tidak lagi memberikan jerami untuk membuat batu bata, tetapi jumlahnya nggak boleh berkurang. Maka Firaun yang terjadi, bangsa Israel menjadi marah. Ya, mereka menjadi merasa apa yang dilakukan Musa itu makin membuat sulit. Dan Musa pun merasa bingung mungkin di situ ya awalnya, kenapa ya? Bukannya Tuhan menyuruh saya melakukan ini, tapi kok sepertinya tidak ditolong. Tetapi tadi kita lihat di ayat terakhir dalam bacaan kita dikatakan, ketika Tuhan bertanya, Tuhan, kenapa kau perlakukan umat itu begitu bengis? Kenapa pula aku yang kau utus? Di sini tuh kayak Musa udah mulai nyerah gitu ya. Kenapa, kan udah bilang dari awal. Ya, Musa bilang sejak kita ketemu aja udah berkali-kali aku bilang jangan saya Tuhan, saya ini berat lidah, suruh aja orang lain. Ya, sampai Tuhan udah kasih tunjuk juga, Musa tuh sebenarnya kayak yang takut. Tapi Tuhan memberikan janji penyertaan di situ. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara kamu dengan, kan Musa mengeluh begitu ya. Lalu kemudian Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bahwa jangan takut, ya, bahwa aku akan membebaskan bangsa Desember 2004. Di situ ketika dia bermain, tiba-tiba dia melihat air itu tiba-tiba cepat surut. Nah, Tilly Smith yang berusia 10 tahun itu melihat bahwa baru saja dia mendapatkan pelajaran geografi, kalau air surut seperti itu, menurut gurunya itu tanda-tanda tsunami. Tidak banyak orang waktu itu menyadari kalau itu akan terjadi tsunami. Tapi Tilly Smith ketika melihat itu, dia antara berpikir, ini cirinya mirip sekali dengan gambaran
dari video juga yang ditayangkan oleh gurunya di kelas. Maka itu dengan keyakinan itu dia mengatakan kepada ayahnya untuk segera memberitahu kepada petugas pantai mengevakuasi seluruh orang-orang di pantai karena itu tsunami. Nah, adik-adik bayangkan usia 10 tahun ngomong itu tsunami. Bisa dipercaya orang nggak? Banyak orang yang mungkin papanya pertama, masa sih? Ya, dia menganggap remeh seorang Tilly Smith yang berusia 10 tahun. Tapi Tilly Smith tetap berusaha untuk menyampaikan bahwa itu tanda-tanda tsunami. Maka itu ayahnya yang akhirnya belajar percaya kepada Tilly Smith, lalu dia memberikan pengumuman kepada petugas pantai, dan petugas pantai melihat lagi dengan seksama dan sepertinya betul, maka dia memberitahukan kepada seluruh pengunjung pantai untuk segera evakuasi ke hotel dan ke tempat yang lebih tinggi. Dan akhirnya 26 Desember 2004 itu tsunami memang menerjang Asia, tetapi di pantai itu tidak ada satupun yang menjadi korban jiwa karena seorang Tilly Smith yang tidak menyerah untuk tetap mengatakan sesuatu yang benar. Nah, prinsip dari Tilly Smith ini perlu kita kita hayati dengan baik, adik-adik ya, di tengah kendala, di tengah kesulitan yang kita hadapi. Nah, ini poin penting untuk kelas besar, maka kita belajar tetap yakin, tidak menyerah ya dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi hal-hal yang menurut kita itu adalah sebuah kebenaran, sebab tangan Tuhan akan selalu menolong kita ketika kita berada terus memegang terus teguh kebenaran yang kita yakini sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita juga tekankan anak-anak untuk belajar juga bahwa di tengah itu kita juga perlu meminta pertolongan orang lain yang kita kenal, yang ada dalam kehidupan kita, dan jangan lupa kita juga harus memberi pertolongan bagi orang lain. Itu adalah penutup, dan ini juga penerapan yang bisa kita sampaikan sebagai kisah dari Musa menghadap Firaun. Nah, barangkali itu yang bisa saya bagikan untuk kelas besar. Kakak-kakak bisa mengeksplor lebih banyak lagi dan bisa juga memakai apa yang sudah saya sampaikan ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Kak Agus. Apakah ada yang ingin sampaikan Pendeta Hendra, Kak Hendra? Ilustrasi Tilly Smith tadi baik sekali menjadi contoh, juga umurnya kan usia-usia ini ya. Jadi sama, dan itu bisa. Mungkin boleh setelah selesai di-sharing juga ya. Ada nggak yang pernah ngalami kayak Tilly Smith? Betul. Di tengah itu menyampaikan. Nah, diskusi dengan kelas besar, saya sih lebih mengajak kelas besar bisa diajak diskusi. Oke. Terima kasih Kak Agus, terima kasih Kak Pendeta Hendra. Sama-sama, terima kasih. Baiklah, kita mau mengakhiri persiapan pada episode kali ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa kami semua Engkau percayakan untuk Engkau utus mewartakan firman-Mu kepada adik-adik kami. Kami bersyukur bahwa melalui kedua anak-Mu, Kak Hendra dan Kak Agus Gunawan, kami semua ditolong sehingga kami boleh dimampukan mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik kami, dan juga secara spiritualitas kami juga boleh disegarkan agar kami tetap teguh melakukan tugas panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Betapapun kadangkala kami merasakan bahwa kami terbatas, kami merasakan bahwa kami lemah, namun ketika kami tetap teguh di dalam Tuhan, kami tetap berupaya dan juga tetap memohon pertolongan-Mu, kami tetap bergantung kepadamu, maka kami dimampukan untuk dapat mengerjakan apa yang Kau kehendaki bagi kami semua. Engkau berkati kedua anak-Mu, Kak Agus Gunawan dan juga Kak Hendra, dalam karya pelayanan mereka bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian tayangan persiapan guru sekolah minggu episode pada kali ini. Kakak-kakak juga dapat ikut berpartisipasi
dengan memperhatikan tayangan YKB GKI TV yang lain, yaitu lagu-lagu anak yang dapat memperkaya kakak-kakak ketika nanti akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik yang lain. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.